Saya selalu katakan, kalaupun pemerintah meminta kami untuk menggratiskan air, kami akan gratiskan sepanjang ada pihak yang akan menanggung biaya itu. Pemerintah merasa bahwa tidak perlu laba dari PDAM, ya mungkin tarif bisa diturunkan. Distribusi air itu lebih merata. Nah, jadi yang kemarin-kemarin boros air karena airnya murah, sekarang sedikit berhemat. Yang dihemat oleh orang ini bisa digunakan oleh orang lain. Oke. Dan kami juga berharap kepada wali kota terpilih nantinya, kami siap dengan segala konsekuensi tentunya, karena kami nggak punya pilihan lain. Tapi tentunya saya pikir wali kota pun cukup bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PEHTEM, tepatnya di episode ke-48 tahun kelima edisi Senin 3 Februari 2025. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PEHTEM, kali ini kita akan mengangkat tema tentang rasionalisasi tarif PDAM Tirta Daroy. Bersama narasumber kita hari ini, Haji Teuku Nofizal Ayub, SEAK. Beliau adalah Direktur Utama Perundam Tirta Daroy Kota Banda Aceh, atau akrab disapa dengan Ampun Ayub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa Minah lagi hari ini. Apa kabarnya nih Pak? Udah lama nggak ketemu di PEHTEM. Kabar, alhamdulillah kabar selalu baik. Alhamdulillah. Kalau kabar airnya baik-baik aja nggak? Insya Allah makin hari makin baik. Oke, ini tema kita rasionalisasi tarif PDAM. Nah, oke Pak, ini udah tahun 2025, tentu banyak perubahan atau tantangan di PDAM Tirta Daroy. Ini tarif rasionalisasi seperti apa sudah? Apakah semakin meningkat atau standar biasa aja, atau memang ada informasi-informasi yang memang disampaikan kepada masyarakat terkait tentang tarif PDAM? Iya, ini bagus nih, tema yang bagus, rasionalisasi ya. Bukan kenaikan, walau naik. Bagusnya bangsa kita, bangsa Indonesia ini selalu punya kata yang bisa diterima rame-rame ya. Seperti kita ketahui bahwa tarif kita mulai kita rasionalisasi sejak bulan Juni tahun kemarin 2024 ya. Setelah 8 tahun, artinya setelah 8 tahun, tahun 2016 dulu naik tarif, baru tahun kemarin kita sesuaikan kembali tarifnya. Dinaikkan kembali ya? Ya. Itu berapa persen kira-kira? Begini, karena tarif kita kan bukan satu tarif kita tarif berkelompok-kelompok ya. Dari sosial, ada rumah tangga, ada industri, ada niaga. Kenaikan antar golongan ini bervariasi, tapi rata-rata kenaikan antara 30 sampai 40%. Dan itu signifikan menurut Anda naiknya atau standar? Di awal-awal memang agak tinggi. Tapi mengingat bahwa begitu sulitnya menyesuaikan harga air itu, kita saat menaikkan saat ini harus berpikir mungkin untuk 5 sampai 10 tahun ke depan. Ya, kalau kita naikkan terlalu kecil, tahun depan harus kita sesuaikan lagi. Jadi setiap tahun harus disesuaikan. Tapi sebenarnya memang sebagusnya itu tarif air selalu disesuaikan 2 tahun, minimal 2 tahun sekali disesuaikan. Minimal 2 tahun sekali, tapi ini sudah berjalan 8 tahun. Dan ketika Anda menaikkan tarif rasionalisasi PDAM ini, apakah ada protes nih masyarakat Kota Banda Aceh khususnya? Yang namanya kenaikan pasti semua orang protes ya. Semua kita, bahkan kita sendiri pun asal ada naik pasti kita protes. Naik harga listrik protes, pokoknya apapun yang naik pasti, apapun yang keluar dari kenyamanan kita orang akan protes. Tapi sebagai pengetahuan kepada kita semua bahwa kenaikan tarif ini sebenarnya bukan semata-mata kemauan PDAM ya. Kita juga harus mengikuti regulasi yang ada. Setiap tahun itu gubernur mengeluarkan batas tarif atas bawah untuk setiap PDAM. Bukan hanya di kita, bukan hanya di Aceh, bahkan seluruh Indonesia. Jadi gubernur mengeluarkan tarif, namanya tarif atas dan tarif bawah. Ya. Jadi kita menaikkan tarif dalam jangka itu udah ada frame yang dikeluarkan oleh gubernur. Oke, indikator kenaikan itu apa nih Pak Ampun? Karena kan misalnya apakah memang krisis air di 5 tahun mendatang atau seperti apa
Kita menaikkan tarif itu untuk mendukung operasional kita, ya. Kita tahu bahwa semua harga di luar kita itu naik. Tarif listrik malah naik bukan setiap tahun sekali, hampir 3 bulan sekali secara reguler naik terus. Bahan-bahan produksi kita makin hari makin naik. Jadi kenaikan tarif kita itu kita peruntukkan untuk memastikan bahwa PDAM cukup uang untuk beroperasi, cukup uang untuk memproduksi air sehingga bisa kita salurkan ke masyarakat. Oke, sejauh ini maksudnya permasalahan air di Tirta Daroy khususnya untuk kota Banda Aceh, apakah sudah mencukupi atau masih terbatas nih, Pak Ampun? Begini, Tirta Daroy itu, ini tahun Februari besok, ya. Tirta Daroy itu 50 tahun. 50 tahun usianya ya? Setengah abad Tirta Daroy, ya. Mungkin kita bisa hadir kembali di PTM untuk itu. 50 tahun, jadi kita bisa bayangkan bagaimana alat-alat produksi yang masih, yang masih kita gunakan saat ini dibangun 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu. Artinya dan itu masih bisa terpakai? Hampir mungkin kalau diproduksi kita itu 100% masih menggunakannya 50 tahun yang lalu. Kalau di jaringan ada tambahan baru, tapi dominannya adalah pipa-pipa yang ditanam 50 tahun dulu. 50 tahun dulu ketika mungkin penduduk Banda Aceh itu masih kita 100 ribuan atau bahkan kurang. Ya, tapi saat ini penduduk Banda Aceh 300.000, tapi kita masih menggunakan fasilitas yang sama. Oke, Anda mengatakan tadi menggunakan pipa yang sudah berusia 50 tahun. Iya, sebagian besar. Sebagian besarnya, ya. Itu masih bisa digunakan? Alhamdulillah dengan segala kekurangan mungkin ya, banyak tempat yang sudah bocor. Itu sebabnya juga bahwa tingkat kebocoran kita tinggi. Tingkat kebocoran tinggi. Usia pipa-pipa utama kita yang sudah 50 tahun. Dan harusnya berapa lama dia harus diganti? Apakah memang ini mudah support? Yang namanya bahan apapun, saya pikir usia maksimalnya sekitar 20 sampai 30 tahun ya. Itu normalnya ya harus diganti ya. Kita sudah menggantikan ini 20 tahun yang lalu. Tapi tidak diganti-ganti kenapa? Ya, karena pertama memang butuh uang yang besar. Kedua, mengganti pipa PDAM itu kan tidak seperti membangun yang lain. Kita butuh space, butuh tempat. Yang di Banda Aceh itu, mengingat Banda Aceh itu kota yang sudah cukup tua, kota yang sudah jadi, hampir semua jalannya sudah jadi. Jadi sangat sulit bagi kita untuk menemukan tempat untuk penggalian. Beda dengan buat jalan. Kalau buat jalan kan, kalau jalan ini dibuat, orang bisa kita minta untuk jalan ke tempat lain dulu sementara. Tapi kan PDAM nggak mungkin seperti itu. Saat pembangunan jaringan baru itu, kita harus menghentikan produksi. Nah, ini masalah, karena masyarakat Banda Aceh tidak punya alternatif air lain. Oke, tapi kalau misalnya sudah ini normalnya harus diganti, apakah misalnya fungsinya, kemudian unsur kesehatannya juga untuk masyarakat terjamin tidak? Iya, itu yang selalu saya katakan, bahwa air kita di produksi kita itu air minum. Ya, air kita produksi di Lambarau itu kualitas air minum. Tapi mengingat jaringan kita yang sudah sangat ujur, sudah 50 tahun bocor di mana-mana, kita tidak lagi bisa menjamin bahwa air itu air minum, walau masih air bersih. Ya, sekarang banyak komplain masyarakat juga yang airnya keruh, airnya mungkin berwarna. Itu bisa kami pastikan bahwa air itu berasal dari sumber luar. Sumber luar maksudnya dari pipa yang bocor tadi? Iya, dari pipa yang bocor, mungkin ada yang melewati got, melewati air tanah. Ya, saat ada kekurangan air di pipa kita, itu justru air luar yang masuk ke jaringan kita. Nah, ini tentu nggak sehat dong, Pak. Pasti. Itu sebabnya kita tidak lagi menjamin bahwa air kita air minum. Berarti air yang PDAM itu nggak bisa dipakai untuk masak? Oh, bisa. Kalau yang saya katakan minum tadi, minum dalam arti kata tidak perlu langsung dari kerannya minum, tap langsung diminum ya. Kalau diproses lebih lanjut masih bisa. Okay. Dan tidak semua pipa seperti itu. Mungkin berapa persen kira-kira kerusakannya kalau misalnya ditotalkan semua? Kalau pipa utama kita itu mungkin sebagian, karena usianya memang 50 tahun, bisa bayangkan pipa besi yang kita tanam di tanah 50 tahun tentu karatan ya, dampak dari karatan korosi lama-lama itu menyebabkan bocor. Untungnya bahwa pipa zaman dulu itu jauh lebih tahan dari pipa sekarang.
Oke. Ya. Ampun Ayub, tapi ya banyak nih masyarakat kadang-kadang bertanya, kemudian mengeluh ya terkait tentang PDAM ataupun air yang kadang-kadang tidak sampai ke rumah, kemudian keruh. Kemudian tadi adanya rasionalisasi tarif ya. Nah, apa nih ikhtiar Anda selaku Direktur Utama Perumdam Tirta Daerah untuk memperbaiki semua stigma ini? Kita kan seperti saya katakan tadi, walau tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, tentunya kita mengingat usia yang semakin tua tentu butuh perawatan yang lebih tinggi, lebih besar ya. Kita terus tempat-tempat yang memungkinkan untuk kita ganti sekarang. Walau banyak pipa-pipa kita juga sudah berada di tengah jalan. Bahkan kalau pipa utama kita itu sudah di tengah badan jalan nasional, sangat sulit untuk menggantinya. Walaupun kita tahu ada bocor, untuk memperbaikinya sangat susah. Jadi ya kadang-kadang terpaksa kita biarkan, karena menggali di badan jalan nasional yang sudah di kedalaman 2-3 meter tentu bukan masalah yang cukup besar buat kami ya. Berarti banyak mengeluarkan anggaran buat baru gitu ya daripada diperbaiki. Kita sudah hitung-hitung kemarin untuk revitalisasi seluruhnya kita butuh hampir 2 triliun. 2 triliun. Ya, uang yang cukup besar untuk Kota Banda Aceh. Ya, tapi mau tidak mau saya pikir tahun-tahun ke depan kita sudah harus memikirkan itu, walau mungkin tidak sekali ya. Oke, kemudian ini juga tantangan kebijakan wali kota terpilih. Bagaimana nih koordinasi Anda dengan wali kota sehingga masalah air bersih, masalah PDAM ini juga menjadi tantangan untuk 5 tahun ke depan nih, Ampun? Iya, ini PDAM ini kan milik pemerintah kota. Dalam hal ini kami di kami itu ada yang sebutannya KPM, kuasa pemilik modal. Beliau adalah wali kota. Kuasa pemilik modalnya wali kota ya? Iya, modalnya kan milik masyarakat Banda Aceh, tapi kuasa KPM wali kota. Apapun yang kami lakukan tentunya tidak terlepas dari kebijakan wali kota. Ya, buat kami sepanjang sudah merupakan kebijakan atau aturan wali kota, ya mau tidak mau kami ikuti. Tidak ada pilihan buat kami. Karena kenaikan tarif pun itu dilakukan oleh wali kota sebelumnya kan. Oke, Anda sebagai direktur tentu menjalankan perintah saja. Iya, dalam hal kenaikan tarif yang bisa kami lakukan, pertama kami menghitung tarif yang wajar. Kita juga tidak ingin tarif airnya berat, karena dengan tarif rendah saja sangat sulit bagi kami untuk menagih, apalagi dengan tarif tinggi. Dan kami juga tidak perlu tarif tinggi. Tarif yang kami mau adalah tarif yang bisa menjalankan PDAM. Oke, tapi dengar-dengar nih, karena kan Ibu Iliza terpilih nih sebagai wali kota dan dia juga kemarin visi misinya juga menurunkan harga tarif air bersih jika terpilih ya dengan SOP Perumdam. Ini tadi Anda menaikkan 40%, artinya tidak ada kesesuaian antara wali kota terpilih dengan Anda. Sebenarnya seperti saya katakan tadi, bahwa tarif air itu di luar domain kami. Tarif air itu ditetapkan oleh pemilik, dalam hal ini wali kota. Jadi, artinya kemarin yang dinaikkan bulan 6 lalu ya, dengan tahun lalu ya? Bisa jadi nanti turun lagi? Tergantung wali kotanya. Kalau wali kotanya mau turun dan itu bisa jalan, saya pikir nggak ada masalah juga turun. Tidak ada masalah. Saya khawatir begini, saya takut nanti justru membebani PDAM kan. Kenapa terbeban? Ketika uang untuk operasional tidak lagi cukup untuk PDAM, sementara satu-satunya sumber penerimaan PDAM itu dari tarif air. PDAM kita, PDAM mandiri yang tidak lagi terikat dengan APBK atau APBN ya, seluruh operasional kita dibiayai oleh PDAM sendiri. Oke, tidak ada dari APBK ya untuk operasional? Tidak. APBK hanya. Jadi hanya itu mempengaruhinya? Iya, kalau nanti syukur alhamdulillah kita sekarang sudah mulai menyetor laba kepada pemilik ya, kepada kota. Kalau kemudian pemerintah merasa bahwa tidak perlu laba dari PDAM, ya mungkin tarif bisa diturunkan. Oke, jadi Anda setuju atau tidak kalau tarifnya diturunkan kembali? Saya selalu sampaikan, bahkan saya selalu katakan, kalaupun pemerintah meminta kami untuk menggratiskan air, kami akan gratiskan sepanjang ada pihak yang akan menanggung biaya itu. Biaya operasional. Karena untuk operasional kan butuh biaya. Kalau ada yang menanggung, kenapa kita harus jual air untuk rakyat? Tapi masalah siapa nanti akan menanggung? Kita butuh sekitar 8 miliar satu bulan. Ya, hampir 100 miliar setahun, 90-90-90-an miliar. Kalau Banda Aceh punya APBK yang cukup besar untuk bayar
untuk tutup itu saya pikir nggak ada alasannya kita. Dengan dana otsus sekarang yang hampir cuma 1%, kira-kira itu masalah yang possible saya nggak? sampaikan tadi. Kalau memang ada opsi lain untuk pembiayaan, saya pikir jangankan turunkan, digratiskan pun bisa. Berarti menurunkan tarif PDAM itu belum masih rasional untuk saat ini ya? Tergantung bagaimana menghitungnya, ya. Karena tahun kemarin kita naikkan itu dengan penghitungan yang matang, karena kita juga tidak ingin memberi beban lebih kepada masyarakat. Oke, berapa keuntungan Tirta Daerah per tahun dan berapa Anda setor misalnya kepada wali kota? Kita punya aturan, laba kita itu 55% untuk pemilik. 55%? 55%. Sisanya? Sisanya untuk tambahan modal PDAM, untuk tambahan modal. Modal untuk renovasi. Tahun terakhir kita masih kecil, laba dengan harga sekarang ini, tahun terakhir kita store sekitar 2 miliar, arti mungkin sekitar 5 miliar lah laba PDAM setahun. Oke. Pak Ampon, ini untuk PDAM sendiri di wilayah Kota Banda Aceh, apakah sudah menjangkau ke semua wilayah masyarakat kota atau masih ada hambatan-hambatan? Begini, kita main di angka-angka ya. Kalau kita main angka, kalau satu-satu mungkin banyak masalahnya. Tapi secara angka kita itu sudah melayani lebih dari 92% warga kota. Jadi 92% sudah kita layani ya. Setiap bulan kita menjual rata-rata 1,3 juta meter kubik air. Oke, ini 92% ini masyarakat menerima air ya, dari PDAM, air bersih ya. Data yang ada di kami itu kita menjual sebulannya 1,3 juta meter kubik. Oke. Ya, kalau kita bagi untuk warga Banda Aceh seluruhnya ada 275.000. Itu setiap hari, setiap orang itu dapat 167 liter per orang per hari. Itu tingkat konsumsi air yang sudah cukup tinggi, karena rata-rata nasional kita masih di angka 100 liter per orang per hari. Ya, bahkan kalau mengikuti angkanya PBB, UNICEF, itu penggunaan air rata-rata manusia itu 60 liter per orang per hari. Kalau penggunaan air di Kota Banda Aceh oleh masyarakat gimana? Apakah tinggi, sedang? Saya katakan, kalau UNICEF angkanya 60 liter per orang per hari. Rata-rata nasional kita di sekitar 120 liter per orang per hari. Banda Aceh penggunaannya 167 liter per orang per hari. Itu tinggi? Iya. Oke. Sangat tinggi. Boros kali ya? Mungkin gini juga, karena Banda Aceh kan tidak ada alternatif air lain. Semua kebutuhan air itu mereka dari air PDAM untuk mencuci mobil, cuci karpet, nyiram. Oke. Pak Ampon, ini kan isu nasional juga ya, katanya juga air mulai dari dalam tanah sumur itu mulai dipajakkan juga Kota Banda Aceh, tidak ya? Kalau pajak itu kan bukan domain daerah ya. Pajak itu domain pusat. Bahkan kami sendiri bayar pajak. Iya, maksudnya untuk dari air sumur, itu kan masyarakat kan bisa jadi dari dua pilihan, PDAM sama sumur. Iya, kita membayar pajak air permukaan untuk provinsi. Setiap liter yang kita pakai itu kita bayar pajaknya. Jadi kalau air PDAM sudah duluan dipajakin di kita, di masyarakat. Tapi yang tanggung kan masyarakat juga. Oke. Untuk isu krisis air, gimana nih, Ampun? Ya, Banda Aceh saya selalu katakan ini sudah krisis air memang sudah isu global, isu global. Bahkan nanti air itu akan lebih diributkan daripada minyak, ya. Kalau minyak itu ada sumber lain, ada alternatif lain. Tapi air belum sampai saat ini belum ada alternatif lain. Kalau Kota Banda Aceh seberapa serius ini pemerintahnya untuk menangani masalah krisis? Banda Aceh serius banget. Banda Aceh itu bahkan kita tidak punya sumber air. Banda Aceh itu nggak ada sumber air baku. Kita terpaksa harus ambil di tetangga kita di Aceh Besar, di Krung Aceh, dan itu pun makin lama makin turun dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Jadi kita sekarang kalau musim kemarau kita bermasalah dengan pasokan air dari atas yang hampir tidak cukup lagi. Itu kenapa kita sangat tergantung pada bendung karet. Sementara di musim hujan seperti ini kita juga kekurangan produksi karena air di Krung Aceh itu sudah sangat keruh. Jadi kita tidak bisa mengolah secara optimal. Jadi terpaksa musim, bahkan kami
sekarang bermasalah bagaimana memberitahukan ke pelanggan. Karena pelanggan bilang Petita Daru ini musim kemarau nggak ada air, ini lagi musim hujan pun nggak ada air. Jadi kita kesulitan menjelaskan masalah kita. Ya, di musim kemarau memang ada airnya. Di musim hujan seperti sekarang itu air Kurung Aceh sangat keruh, sehingga mesin produksi kita yang sudah berusia setengah abad itu tidak lagi mampu mengolah secara optimal. Itu sebabnya kita terpaksa menurunkan tingkat produksi kita, bisa turun 40-60% turun. Apakah misalnya tidak punya alternatif lain pemerintah selain dari sumber air yang disebutkan? Ya, sehubungan dengan semakin berkembangnya teknologi, tentunya alternatif itu kan semakin banyak. Sekarang orang menggunakan air macam-macam lah, yang ditangkap dari udara, yang kan bisa dari laut juga. Disuling air laut. Ya, tapi masalahnya untuk air alam, air segar aja yang dari sungai yang gampang diolah, kita bermasalah dengan harga. Bayangkan ketika kita harus mengolah air laut yang harga pengolahan lebih tinggi dari hampir 3 kali lipat dari air segar. Jadi bukan tidak mungkin kita mengolah air laut, tapi konsekuensinya harga jualnya makin tinggi. Kecuali ditanggung negara. Oke, APBN ya? Iya. Nah, tapi apakah Tapi kan mungkin agak lucu kalau seandainya nanti isu krisis air ini di 5 atau 10 tahun depan jadi menjadi apa ya, prioritas pemerintah atau wali kota juga dong? Iya, mestinya. Tapi itulah sayangnya kita kan periode wali kota itu kan 5 tahun. Terlalu singkat untuk memikirkan ke depan. Ya. Kita disibukkan dengan program-program jangka pendek. Bahkan kita belum lagi menyentuh program-program jangka menengah, apalagi jangka panjang. Jadi apalagi sekarang dengan keadaan ekonomi yang sekarang ini, kita tahulah kira-kira ini pemerintah sangat disulitkan dengan fiskal, dengan uang ya. Memikirkan yang ke depan itu hampir tidak mungkin. Jadi tapi yang itu harusnya terpikirkan ya oleh pemerintah. Kadang-kadang hal-hal yang di luar, bagaimana kita memikirkan ke besok, sementara kita belum makan hari ini. Iya, jangan nanti sampai masyarakat Kota Banda Aceh dan Aceh Besar harus minum air laut. Itu akan terjadi. Akan terjadi sepertinya. Kalau kita tidak mulai dari sekarang ya. Saya sudah sampaikan itu 10 tahun yang lalu, bahkan Banda Aceh pelan-pelan akan bermasalah dengan... Karena bukan karena beberapa tahun lalu juga ada isu misalnya kayak di Lunga sempat kekeringan ketika mata kering dan sebagainya. Ini kan udah menjadi agak lucu dan aneh gitu. Iya. Tapi kadang-kadang kita pikir juga apa yang tidak aneh di negara kita. Dengan kondisi hutan yang masih green, tapi kita kekurangan sumber air. Kalau green sekali juga enggak, Aminah. Banyak hutan kita yang sudah rusak. Apalagi dengan pembangunan jalan tembus, itu sangat mempengaruhi air kita. Oke, baik. Ampun Ayub, terima kasih atas waktunya. Silahkan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah atau mungkin kepada wali kota yang terpilih terkait tentang rasionalisasi tarif PDAM Tirta Daru dan tantangan kebijakan wali kota terpilih. Ya, kami mohon maaf kalau merasa bahwa kebijakan kami menaikkan, kita harus jujur bahwa ini menaikkan tarif ya, mungkin memberatkan masyarakat, tapi kami hampir nggak punya pilihan lain. Untuk apa? Untuk memberikan, kami berharap kenaikan tarif itu untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Airnya lebih banyak, airnya lebih bersih. Kami juga menghimbau kepada masyarakat, walau air tersedia cukup banyak, tentunya masyarakat juga perlu berhemat, karena air itu untuk semua orang. Jangan hanya karena kita mudah, lalu mudah dalam airnya, mudah dalam uangnya, lalu kita bisa boros. Ada orang-orang lain yang jauh yang tidak kebagian air. Ya, kami sangat mengharapkan dukungan masyarakat untuk menggunakan air secara bijak, bukan hanya karena terbeli lalu boleh buang-buang. Dan kabar bagusnya, Aminah, selama kenaikan tarif ini, tingkat kepedulian masyarakat ke air itu lebih tinggi. Tingkat pembayaran masyarakat itu lebih tinggi justru. Nah, menagihnya lebih mungkin karena masyarakat takut kalau nggak bayar 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ya. Tapi yang satu lagi kabar bagusnya, distribusi air itu lebih merata. Nah, jadi yang kemarin boros air karena airnya murah, sekarang sedikit berhemat. Yang dihemat oleh orang ini bisa digunakan oleh orang lain. Dan kami juga berharap kepada wali kota terpilih nantinya
kami siap dengan segala konsekuensi tentunya, karena kami nggak punya pilihan lain. Tapi tentunya saya pikir wali kota pun cukup bijak untuk itu. Baik, terima kasih Ampun atas waktunya. Baik, terima kasih pemirsa PTM yang ada di rumah, di warkop, dimanapun Anda berada. Tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.